Recording in progress. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa lagi dalam webinar literasi digital 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bersama saya, Hikmatun Hasanah, selaku pemandu acara sekaligus moderator pada hari ini, edisi Jumat, 16 Juli 2021. Yang terhormat, Bapak Samuel Abrijani Pangrapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang kami hormati para narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ferry F. Alamsyah MIKOM. Yang kami hormati Bapak Dr. Kaswanto SPMSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution SHIMA. Yang kami hormati Bapak Muhammad Syahdan Lubis MA, dan yang kami hormati key opinion leader kita di pagi hari ini, yaitu Mbak Yona Marisa, dan juga tentunya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan peserta webinar literasi digital 2021 untuk Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bapak Ibu dan hadirin peserta yang berbahagia, tentunya kita tak pernah bosan untuk selalu mengingatkan Anda sekalian untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir, dan menghindari kerumunan dan tentunya mengurangi mobilitas. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk bisa belajar di pagi hari ini untuk mendapatkan banyak insight dengan mengikuti webinar literasi digital 2021 yang akan membahas tema mengenai kebebasan berekspresi di dunia digital. Baik Bapak Ibu dan peserta yang berbahagia, selanjutnya untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama berdoa agar acara pada pagi hari dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baiklah Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta yang kami hormati, selanjutnya sebagai pembuka, marilah kita simak bersama sambutan keynote speech dari Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia oleh Bapak Samuel Abrijani Panggerapan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baiklah Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta yang kami hormati, itulah tadi sambutan keynote speech dari Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan tersambung dengan key opinion leader kita di pagi hari ini, yaitu Mbak Yona Marisa. Di akun Instagramnya beliau dikenal dengan akun @yona_marisa dan beliau merupakan seorang beautypreneur. Selamat pagi Mbak Yona Marisa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Yona, saya Hikmatul.
Dan Alhamdulillah. bagaimana bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Yona? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Matun gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana kondisi di Alhamdulillah. sana nih, Mbak, saat ini? Kondisi di sini ya kita lagi lagi sama-sama menghadapi PPKM ya. Jadi semuanya, dianjurkan untuk stay at home, nggak kemana-mana, di rumah aja. Kalau Mbak Yona sendiri ada di kota mana nih kalau boleh tahu? Di Jakarta, Mbak. Jakarta, luar Iya, di Jakarta ya, Mbak, ya? iya, Tentunya mhm, itu ya tempat yang paling ketat ya, Mbak, ya? betul. Luar biasa, tetap semangat ya, Mbak, ya. Mbak Ya, Yona sama-sama. ini Mbak Yona ini seorang beautypreneur. Boleh dong, Mbak, diceritakan pengalamannya, selama menggunakan media sosial, menggunakan aplikasi digital, dimulai sejak kapan nih, dan juga menggunakan apa aja sebagai beautypreneur? Oke, kalau untuk menggunakan, sosial media memang pekerjaan saya sehari-hari sangat, sangat apa namanya ya, sangat terikat dengan kegiatan sosial media nih, Mbak, gitu kan. Karena sebagai, beautypreneur saya memiliki usaha di bidang kecantikan, di mana saya menggunakan media sosial selain untuk, marketing gitu ya, media untuk sebagai marketing juga sebagai media untuk membangun image seperti itu, Mbak. Jadi memang dalam kesehariannya saya sering sekali berinteraksi atau beraktivitas di media sosial. Yang sering saya gunakan itu paling sering itu adalah Instagram, kemudian Twitter, dan yang terakhir itu TikTok, gitu. Luar biasa ya, Mbak, ya, sudah, aktif, menggunakan Instagram dan juga TikTok juga ya, Mbak, ya, sudah banyak juga pasti konten-konten yang diunggah ya, Mbak, ya, Ya terkait lumayan. dengan beautypreneur. Dimulai dari kapan, Mbak, kalau boleh tahu? Dimulai, saya dari untuk, dunia kecantikan ini saya start-nya di 2019. 2019, masih Mhm. baru itu, terhitung masih baru ya, Mbak, ya? Ya, kalau untuk bisnis kecantikannya memang masih baru berdiri di 2019, Mbak. Luar biasa, semoga sukses selalu ya, Mbak, ya. Terima kasih. Kalau di TikTok sendiri apa apa nih, Mbak, yang dibagikan, selain beautypreneur? TikTok itu biasanya, lebih kepada tips-tips sih, Mbak, tips-tips dan tutorial ya. Jadi kayak tips-tips untuk, apa namanya, skincare untuk kulit kering misalnya gitu, terus tutorial untuk make up, seperti itu sih, nggak jauh-jauh dari tutorial dan tips ya. Berarti cocok ya, Mbak, ya, untuk, para kaum hawa nih dan juga tentunya banyak nih peserta di sini, tadi saya lihat banyak yang perempuan nih, mbak-mbaknya sama ibu-ibu boleh ya, diikuti Boleh, boleh. langsung TikTok dan Instagram dari Mbak Yona Marisa, banyak tips-tips tentang kecantikan dan juga tentunya, buat beauty enthusiast itu tempatnya begitu ya, Mbak, ya, banyak hal-hal yang dibagikan. Baik, Mbak Yona terima kasih, senang sekali bisa berbincang-bincang nih di awal sesi ini. Nanti kita akan tersambung kembali di sesi akhir. Selamat mengikuti webinar ya, Mbak Yona. Baik, Mbak, terima kasih. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta yang kami hormati, tadi kita telah tersambung dengan Mbak Yona Marisa, ya yang merupakan selaku key opinion leader kita di pagi hari ini. Beliau merupakan seorang beauty trainer. Dan untuk Bapak dan Ibu, atau rekan-rekan peserta di sini yang merupakan beauty enthusiast, boleh silakan di follow Instagramnya, diikuti di @yonamarisa dan juga di TikToknya Yona Marisa. Dan Bapak Ibu, selanjutnya saya kira sudah tidak sabar untuk bisa mendengarkan dan menyimak materi-materi yang akan disampaikan oleh keempat narasumber kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu untuk webinar pada pagi hari ini. Tata tertib yang pertama, yaitu peserta sudah dapat bergabung Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk adalah peserta yang telah terdaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format nama peserta underscore instansi. Sebagai contoh, Sosiana underscore Universitas Negeri Medan. Yang keempat, peserta diharapkan untuk dapat mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kelima, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan menuliskannya di kolom chat dengan format nama, pertanyaan, nama narasumber yang dituju, dan juga nomor telepon yang telah tersambung dengan e-wallet. Pastikan nomor telepon dan juga jenis e-wallet yang Anda cantumkan sudah benar karena nanti akan ada 10 orang yang beruntung yang berhak untuk mendapatkan voucher e-money. Dan keempat di antaranya berkesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Yang keenam, peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Dan yang ketujuh,
Seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh panitia. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengikuti tata tertib yang tadi telah saya bacakan dan dapat mengikuti webinar pada pagi hari ini sampai selesai. Dan mohon tidak menuliskan absen atau tidak mengisi absen melalui kolom chat karena di kolom chat diperuntukkan untuk bertanya dan mohon kepada peserta yang sudah bertanya tidak meninggalkan ruang Zoom meeting dan juga untuk selalu standby menyalakan kameranya. Dan nanti untuk link absensi akan kami bagikan di sesi akhir acara. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kita langsung akan segera tersambung dengan narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Ferry F. Alamsyah MIKO. Beliau merupakan dosen ilmu komunikasi dan pada pagi hari ini akan menyampaikan materi mengenai etika digital. Kita akan tersambung dengan beliau. Selamat pagi Bapak Ferry. Halo, selamat pagi, Mbak Hikmatun. Sehat? Selamat pagi Pak Ferry, alhamdulillah sehat. Pak Ferry bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Bapak pada pagi hari ini akan menyampaikan materi mengenai etika digital. Tuh. Baik, mungkin sudah siap ya Pak ya untuk menyampaikan materinya? Siap, insya Allah, Mbak Hikmatun. Baik Pak, kalau begitu kami persilakan untuk pemaparannya waktunya 20 menit dan mohon izin nanti di 5 menit terakhir saya akan mengingatkan untuk waktunya. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Mbak Hikmatun. Sebelum saya masuk ke pemaparan, saya ingin menyapa dulu narasumber yang lain. Selamat pagi untuk Bapak Kaswanto, kemudian Bapak Muhammad Syukri, kemudian Bapak Muhammad Syahdan, dan Key Opinion Leader kita, Mbak Yona, selamat pagi. Kemudian untuk teman-teman dari Kabupaten Tapanuli Tengah, selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya izin share. Sebentar. Oke. Mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah terlihat Pak. Ya, baik. Pemaparan untuk pertemuan ini adalah soal kebebasan berekspresi di dunia digital. Nah, kebetulan saya bagian etika digitalnya ya. Nah, jadi soal etika ini, kalau yang saya pahami itu ada dua hal, paling tidak ya, ada dua garis besar etika yang bisa kita simak. Ada etika yang tidak tertulis, ini misalnya seperti kebiasaan, tata krama, adat istiadat, dan seterusnya ya. Kemudian ada etika yang tertulis. Etika yang tertulis itu seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Nah, saya masuk ke konteksnya dulu barangkali ya, untuk kebebasan berekspresi dalam konteks komunikasi lintas budaya. Seorang komunikator gitu ya, atau pelaku komunikasi itu sebaiknya memang memiliki keterampilan komunikasi ya. Di antaranya adalah memahami lawan bicara kita gitu. Lawan bicara kita itu siapa gitu. Nah, dalam konteks komunikasi lintas budaya, misalnya ini orang Aceh dengan orang Jawa gitu. Ketika mereka berkomunikasi, tentu ada hal-hal yang satu sama lain itu punya perbedaan masing-masing gitu ya. Ada misalnya kebiasaan di orang Aceh yang tidak masuk di orang Jawa. Begitupun sebaliknya. Nah, tapi ada juga yang masuk gitu ya. Nah, oleh karena itu, satu sama lain itu harus saling memahami terlebih dahulu gitu ya. Jadi, tata keramanya gimana sih untuk berbicara dengan orang Jawa, pun orang Jawa kepada orang Aceh gitu ya. Orang Aceh tuh biasanya seperti apa sih kalau bertemu dengan orang lain gitu ya. Nah, jadi dalam konteks ini kita perlu memahami etika lintas budaya. Lebih lanjut lagi misalnya kita juga punya perbedaan cara atau teknis komunikasi pada anak kecil gitu misalnya. Tadi dalam konteks lintas budaya, sekarang strata usia gitu.
Kemudian dengan, rekan sebaya juga saya kira kita akan punya perbedaan gaya berkomunikasi. Kepada orang tua apalagi gitu ya. Jadi kita tidak mungkin sama, cara berbicara kita kepada, rekan sebaya dan kepada orang tua, kepada guru apalagi, kepada atasan kita di ruang formal, kemudian berbicara di ruang publik gitu ya. Ini pasti semua konteks itu punya, perbedaan gitu ya. Jadi kita tidak akan sama gaya berbicara kita di masing-masing konteks. Nah, oleh karena itu, perbedaan gaya ini akan menyesuaikan strata atau tingkatan, terus berdasarkan tempat, berdasarkan situasi. Kenapa kita harus concern sama hal ini? Karena, penerimaan sendiri itu bisa berpotensi berbeda dengan penerimaan orang lain. Nah, ini mungkin saya kira dari sisi etika yang tidak tertulis tadi ya. Nah, kemudian saya akan masuk ke kebebasan berekspresinya. Nah, kebebasan berekspresi, khususnya di negara kita ya, Indonesia, di negara demokrasi, kebebasan berekspresi itu sangat sangat dihormati, bahkan dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Kita bebas berbicara apapun, tanpa risau dengan hal-hal lain gitu ya, karena memang dilindungi. Tapi kita harus ingat juga di sisi lain, kita itu akan bertemu dengan hak orang lain, hak orang lain untuk berekspresi juga gitu ya. Jadi ketika kita berekspresi, kita harus memikirkan kebebasan berekspresi dari orang lain. Karena kita memang hidup berdampingan ya. Nah kalau kita lihat, apa sih itu kebebasan berekspresi, saya ambil dari, buku Kerangka Literasi Digital Indonesia yang, dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo ya. Saya kira kita bisa akses juga di literasidigital.id. Nah, menurut buku ini, kebebasan berekspresi itu adalah hak untuk mengekspresikan ide-ide dan opini secara bebas melalui ucapan, tulisan, maupun komunikasi bentuk lain. Tapi, semua dilakukan dengan tidak melanggar hak orang lain. Saya kira garis bawahnya di kalimat yang kedua ya. Jadi kita bebas, tapi kita semua, eee, semua itu dilakukan dengan tidak melanggar hak orang lain. Nah, kita masuk ke contoh kasusnya gitu, misalnya ini, di tahun 2016, nah ada seorang karyawan bank namanya AN gitu ya, kemudian dia mengucapkan ujaran kebencian pada pihak, Deddy Corbuzier ya, dia sebagai YouTuber besar saat ini ya. Nah waktu itu, apa, Deddy itu tersinggung dengan ekspresinya AN gitu. Oleh karena itu timbullah konflik, kemudian bertemu, bertemunya dia di kantor polisi, tapi saya kira tidak lanjut ke ranah hukum ya, diselesaikan secara keluargaan. Nah, jadi apa yang terjadi di sini, ekspresi seseorang itu bisa menyinggung ekspresi orang lain atau hak orang lain. Nah, kemudian tahun 2019 ada seorang remaja RJ, berusia 16 tahun saat itu, dia, melakukan apa, Eee, mengunggah konten yang dianggap menghina, presiden ya, dan kemudian ini masuk ke pengadilan, ke meja hijau dan, syukurnya atau beruntungnya RJ hanya divonis, dikembalikan kepada orang tua ya. Nah ini saya kira salah satu kasus, yang, cukup beruntung ya karena dia melanggar hak orang lain. Kalau kita lihat tadi ada karyawan bank, kemudian ada remaja, saya kira kasus-kasus seperti ini atau, perilaku-perilaku seperti ini ternyata tidak tebang pilih gitu ya. Ini bisa terjadi sama siapa saja, termasuk sama ASN atau aparatur sipil negara. Nah, berdasarkan catatan Tribun, ada 7 anggota TNI yang tersandung masalah karena status di media sosial Facebook. Kemudian ada 2 pegawai negeri sipil yang tertimpa masalah yang sama. Nah, jadi ASN pun, eee, apa
terjerat juga gitu ya. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Nah, yang, bahaya itu yang tidak disengaja gitu ya. Kemudian ada beberapa kasus yang tidak sengaja nih, tidak sengaja tersebar. Jadi misalnya kayak kasus pornografi di kalangan pesohor, kemudian ujaran kebencian dari oknum pemuka agama. Nah, mungkin ini, kalau saya lihat kasusnya begini, jadi ini sebetulnya untuk konten kebutuhan pribadi gitu ya, tapi kemudian tidak sengaja tersebar di media virtual. Jadi kalau misalnya pemuka agama tuh biasanya begini, misal dia berceramah di dalam satu komunitas gitu ya. Nah, di jemaatnya itu, di komunitas itu dia merekam ceramah itu dan kemudian menjadi konsumsi publik gitu. Nah, ini saya kira kasus yang tidak sengaja tersebar gitu ya. Jadi memang konteksnya hanya, khusus gitu ya, yang kemudian menjadi umum. Nah, ini juga, banyak terjadi. Nah, komunikasi di media sosial saya kira banyak sekali yang memiliki risiko tinggi ya, kalau kita lihat dari beberapa, hasil riset ini gitu ya. Yang paling banyak adalah konten-konten yang berkaitan dengan seksual. Setelah seksual baru cyberbullying, kemudian penyalahgunaan data pribadi, ya itu ya, dan kekerasan gitu. Nah, ini tren yang banyak, di media sosial. Nah, jadi di komunikasi di media virtual itu ada ruang privat atau pribadi dan ada ruang umum. Nah, celakanya di, ruang virtual yang biasanya awalnya percakapan pribadi itu berpotensi menjadi percakapan publik. Seperti kita, sempat singgung tadi bahwa penerimaan secara pribadi itu belum tentu sama dengan penerimaan publik gitu ya. Ketika jadi konsumsi publik, ini jadi persepsinya beragam dan macam-macam gitu. Nah, ini yang harus kita bendung sebetulnya. Nah, perilaku kecil itu bisa berdampak besar. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Nah, saya kira fundamental untuk, etik di, dunia digital itu tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik gitu ya. Nah, ini saya langsung saja ke, pasal 45 bagian, sanksi ya, sanksi, pidana. Jadi kalau kita cermati ada beberapa hal yang perlu kita, eee lihat ya atau fokuskan. Nah, jadi, yang pertama adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan seterusnya ya. Ini kemudian dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda, dan atau ya Rp1 miliar. Nih kalau kita lihat, eee, saya highlight ya, jadi orang yang mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Kata kuncinya itu sih saya kira ya. Selebihnya juga sama, tapi beda kontennya. Ya kalau yang tadi kontennya melanggar kesusilaan, kemudian, muatan perjudian, kemudian penghinaan, pencemaran nama baik, kemudian pemerasan dan atau pengancaman. Nah, ini kalau Anda melakukan hal ini di media virtual, maka akan berpotensi untuk dikenakan sanksi pidana dan atau denda ya. Walaupun ini, bentuknya delik aduan gitu, maksudnya kalau misalnya ada orang yang, apa namanya, eee, tersinggung gitu ya, kemudian melaporkan Anda kepada pihak yang berwajib, nah Anda pasti akan, melewati undang-undang ini gitu. Kalau tidak ada ya tidak akan ada masalah. Nah, tapi karena berpotensi akan seperti ini, ya kita harus, punya pemikiran atau pemikiran yang panjang ya, berekspresi di media virtual itu sebaiknya seperti apa. Nah, ini juga sama ya, menyebarkan berita bohong, menyesatkan, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, menakut-nakuti atau mengancam gitu, nah ini juga sama. Nah, jadi berdasarkan dari undang-undang tadi, sebaiknya memang kita tidak
mudah terpancing untuk, membagikan atau men-share atau berekspresi di media virtual gitu, tanpa berpikir dulu gitu ya. Nah, jadi yang berbahaya itu kalau tadi saya highlight kan mendistribusikan dan mentransmisikan. Artinya, Anda harus share dulu gitu ya, atau re-share dulu gitu, apapun namanya ya. Tapi, Kak, kalau sesuatu masih yang lama banget diunggah ini ke remind media 3 menit, Kak. virtual. Nah, kita harus berpikir panjang Kalau dulu. masih lama banget remind 3 menit, Kak. Nah, oleh karena itu, kesimpulan dari, pemaparan tadi adalah kebebasan Dosa, Kak. berekspresi itu seyogianya seimbang dengan pertimbangan risiko atau dampaknya. Jadi kita berpikir dulu ya, apakah, konten yang kita unggah ini akan berdampak baik atau berdampak buruk? Nah, lalu bagaimana cara mengenalinya gitu ya? Jadi kita harus mengenali konten yang berdampak negatif dan berdampak positif. Nah, kita harus identifikasi dulu berdasarkan tadi etika yang tidak tertulis dan berdasarkan etika yang tertulis. Kalau berdasarkan etika yang tidak tertulis, misalnya tadi adat istiadat, kita berbicara atau berekspresi kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang sebaya, dan orang yang lebih muda daripada kita itu sebaiknya seperti apa. Kemudian kita juga harus kenali gitu ya bahwa apa yang terjadi di media virtual yang tadinya punya sifat privat atau pribadi gitu ya, tapi kemudian akan berpotensi untuk menjadi konsumsi publik atau menjadi ranah publik gitu. Nah, ketika di ranah publik ini, persepsi orang menjadi sangat beragam gitu ya, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang lebih banyak negatif, ada yang lebih banyak positif. Nah, ini yang perlu kita kenali dulu gitu ya. Bayangkan jika penyebaran data dan jejak digital tersebut ternyata menguntungkan. Nah, kalau misalnya berdampak positif, tentu ini akan menguntungkan kita, akan menjadi peluang dan kesempatan kita gitu ya. Maksudnya ketika kita banyak sekali rekam jejak digital yang baik di, dunia virtual, maka itu akan menjadi keuntungan buat kita. Misalnya dalam aspek pekerjaan gitu, kita akan melamar pekerjaan. Nah, si orang yang dilamar pekerjaan atau HRD-nya itu pasti akan melihat kita juga rekam jejak digitalnya seperti apa gitu. Kalau baik, ini akan menjadi salah satu keuntungan. Cuma, bahayanya kalau ini negatif gitu ya, nah ini, eee, tentu akan berdampak negatif juga buat kitanya. Nah, maka berdasarkan, etik-etik tadi gitu ya, kita akan mengenali mana konten yang berdampak negatif dan mana konten yang berdampak positif. Nah, kalaupun sudah tahu, kita harus tetap berhati-hati gitu ya, ini jadi sangat sangat, harus sangat hati-hati karena data yang negatif, ini berdasarkan statistik ya, data yang negatif itu biasanya lebih diingat daripada data positif gitu, dan orang lebih tertarik pada berita yang buruk daripada berita yang baik. Makanya kalau di istilah jurnalistik tuh ada slogan, "Bad news is a good news," gitu. Nah, karena memang yang bad news itu biasanya lebih diminati oleh, eee, pembacanya gitu ya, judul yang bombastis, kejadian yang fenomenal, dan seterusnya. Baik, saya kira demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dari pemaparan yang singkat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi Anda semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian pemaparan saya tadi. Kemudian, forum saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mbak Hikmah. Ya, mmm, ya, kami ucapkan terima kasih kepada, Bapak Ferry M. Alamsyah yang telah menyampaikan materi mengenai digital ethics. Tadi beliau menyampaikan bahwasanya rekam jejak itu kan memang yang yang tidak akan pernah terhapus sampai kapanpun. Maka dari itu kita harus meninggalkan rekam jejak positif, supaya yang negatifnya itu
karena rekam jejak negatif itu yang paling diingat. Maka dari itu kita harus meninggalkan sesuatu yang positif demi kebaikan kita juga. Nah, itulah kuncinya untuk bisa beretika dengan baik di media sosial. Tinggalkanlah rekam jejak yang positif. Dan selanjutnya kita akan tersambung dengan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Kaswanto, SPN MSI. Ya, apa kabar Mbak Hikmatun? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah juga makin cakap digital Mbak. Masya Allah, luar biasa makin cakap digital ya Pak ya. Pasti Semakin ahli dong. tentunya ya dalam bermedia sosial, dan sudah sering sekali nih Pak kita mendapatkan banyak insight, dan juga untuk pelaksanaan webinar literasi digital ini sendiri juga sudah lebih dari 1 bulan, dan pastinya sudah banyak yang bisa kita dapatkan untuk bisa kita aplikasikan ya Pak ya dalam menggunakan Betul. aplikasi digital. Baik Betul Bapak. sekali Mbak Hikmatun. Baik, Bapak ini merupakan seorang dosen Institut Pertanian Bogor dan juga seorang praktisi, dan pada pagi hari ini akan menyampaikan berkaitan dengan digital safety atau keamanan digital ya Pak ya. Betul sekali Mbak Hikmatun. Baik Bapak, kalau sudah siap langsung kami persilahkan. Waktunya sama 20 menit, dan nanti di 5 menit terakhir akan saya ingatkan untuk waktunya. Langsung saja kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hikmatun atas izin di ruang digital ini. Mohon izin kepada Bapak Ibu dan saudara semua, saya akan